Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Sapril SPD di Honor Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi satu materi, yaitu lingkaran untuk SMA dan SMK kelas 11 ya. Materinya yang pertama lingkaran. Yang saya ingin bahas pertama di lingkaran itu adalah persamaan lingkaran, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat pada titik 0,0, kemudian yang memiliki persamaan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Kemudian yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat pada titik A, B dengan persamaan x kurang A pangkat 2 ditambah y kurang b pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Oke, kita bahas pertama dulu ya. Lingkaran yang berpusat pada titik 0,0. Untuk lebih jelas kita langsung saja masuk di contohnya. Di sini saya sudah ambil contoh, yaitu tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran dengan persamaan berikut. Persamaan pertama, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian persamaan kedua adalah 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 dikurang 27. Jadi di sini ada dua ya, ada dua, bagian pertama dan bagian kedua. Kita selesaikan dulu bagian pertama. Kita tulis dulu persamaannya ya. X pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Kemudian kita tulis soalnya. X pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 25. Nah, sekilas dilihat dari soal, ternyata x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 memiliki bentuk yang sama dengan rumusnya ya. Memiliki bentuk yang sama dengan rumusnya, maka ini bisa dipastikan bahwa pusat dari soal tersebut adalah 0,0. Jadi P-nya itu sama dengan 0,0. Yang kita cari tinggal R-nya, karena yang disuruh tentukan di sini adalah pusat dan jari-jari. Jadi tinggal kita cari R-nya saja. Nah, untuk mencari R-nya sesuai dengan rumusnya di sini kan sama dengan r pangkat 2. Berarti 25 ini sama dengan r pangkat 2. Nah, yang kita carikan R-nya saja, bukan r pangkat 2 ya. Berarti kita hilangkan R-nya, kita hilangkan pangkat 2-nya, maka berubah menjadi akar 25 sama dengan 5. Maka bisa dipastikan bahwa R-nya sama dengan 5 dengan berpusat di 0,0. Nah, bagaimana kalau yang selanjutnya seperti ini? 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 dikurang 27. Tidak memiliki kesamaan dengan rumus ya. Tidak memiliki kesamaan dengan rumus. Caranya, kita usahakan bentuk soalnya menyerupai rumus. Bagaimana caranya? Kita akal-akali aja. Dikalikah atau dibagikah terserah. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita bisa bagi. Kita bisa bagi ya. Kita bisa bagi dengan 3 supaya nanti dia akan berbentuk seperti ini. Nah, 3 bagi 3 kan dapat 1. 3 bagi 3 dapat 1. Kemudian 27 bagi 3 dapat 9. Maka dia akan berubah bentuk menjadi x pangkat 2 tambah y pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Belum persis ya. Belum persis, maka kita ubah lagi. 9-nya pindahkan ke sebelah. Menjadi x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 9. Maka bentuknya sudah persis sama kayak yang ini tadi. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, x pangkat 2 tambah y pangkat 2, maka dapat dipastikan bahwa pusatnya adalah 0,0. Pusatnya adalah 0,0. Nah, sekarang kita cari R-nya aja. R-nya berapa sih? Oke. R pangkat 2 sama dengan 9. Berarti kita hilangkan pangkat 2-nya. Akar 9 sama dengan 3. R pangkat 2 sama dengan 9. Jadi kita hilangkan pangkat 2-nya. Maka R sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi akar dari 9 itu sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Ya, masih dalam bentuk 0,0 ya. Kita ambil satu contoh lagi untuk bentuk 0,0. Di sini saya sudah ambil
Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 serta melalui titik. Nah, yang tadi itu kita cuma tentukan pusat dan jari-jarinya. Sekarang kebalikan dari yang soal sebelumnya, kita disuruh tentukan persamaannya. Kita di sini memiliki satu titik, kemudian persamaannya berapa sih? Oke. Untuk menyelesaikan kita tulis dulu rumusnya. Ketahui bahwa jika bentuknya seperti ini selalu menggunakan persamaan x, y ya. Ingat, kita harus merujuk ke x, y. Berarti x-nya 4, y-nya 3. Oke, paham ya? Nah, untuk menentukan persamaannya kita tinggal cari berapa r-nya saja. Ya. Kita selesaikan dulu untuk bagian pertama. Kita cari r-nya berapa sih? Kita ganti x sama dengan 4. Ya, x sama dengan 4 dan y sama dengan 3, maka berubah menjadi 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Oke ya, kita lanjut. 4 pangkat 2 kan sama dengan 16, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, maka 25 sama dengan r pangkat 2. Maka persamaannya adalah tinggal kita ganti aja, x pangkat 2 tambah y pangkat 2 nya tetap sama dengan 25. Jadi untuk penentuan persamaan x pangkat 2 tambah y pangkat 2 itu tidak terpengaruhi ya. Yang berubah itu tinggal r nya saja yang kita ubah. Kalau ketahuan r pangkat 2 nya berapa, maka persamaannya mudah. Untuk kasus yang kedua, karena di sini ada bentuk akar, bagaimana penyelesaiannya kita lihat ya. Bagaimana sih penyelesaiannya? Sama kayak yang sebelah tadi. Kita ganti x dengan y dengan titik yang ada di sini. Akar 6 masuk di x, 6 masuk di y. Masing-masing di pangkat 2 kan. Akar 6 pangkat 2 kan sama dengan 6. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 6 ditambah 36 dapat 42. R pangkat 2 kan sama dengan 42, maka persamaannya adalah x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 42. Paham ya? Oke. Jadi di sini saya bahas dua contoh untuk 0,0. Sekarang kita masuk di lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, bagaimana sih, seperti apa sih itu? Supaya lebih jelas kita masuk di contoh langsung saja. Tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. Jadi sama kayak contoh pertama, pusat dan jari-jarinya dulu. Jika ada soal yang seperti ini, x tambah 6 pangkat 2 tambah y dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 16, maka gampang saja b-nya itu, b-nya itu sesuai dengan rumusnya kan, x kurang a ditambah x kurang a pangkat 2 ditambah y kurang b pangkat 2, berarti di sini 6 ini adalah a-nya, b-nya adalah 1, min 1. Tapi dalam soal kita ubah saja. Kalau di soal menuliskan positif, maka jawabannya pasti negatif. Jika soalnya menuliskan negatif, maka jawabannya pasti positif. Ya, kita tulis lawannya ya. Jadi untuk mencari r pangkat 2-nya bagaimana? Nih. Tetap sama kayak yang pertama. 16 r pangkat 2 sama dengan 16, kemudian diakarkan r pangkat 2 sama dengan 4 ya. Oke, masuk lagi. Kita masuk di soal kedua. Tentukan persamaan lingkaran jika diketahui. Apanya yang diketahui? Oh, yang pertama 1,2 dan r-nya sama dengan 14. Oh, jadi kita disuruh mencari persamaannya. Jika diketahui satu titik 1,2 dan r-nya sama dengan 4. Oke, bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Kita tulis dulu persamaannya ya. X dikurang a pangkat 2 ditambah y kurang b pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Nah, perhatikan arah panahnya. 1 menggantikan tempat dari a, kemudian 2 menggantikan tempat dari b, kemudian 4 menggantikan tempat dari r. Maka berubah menjadi x kurang 1 pangkat 2 tambah y kurang 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Ingat tadi persamaan. Kalau persamaan yang dia operasikan itu cuma r-nya aja.
Jadi jangan terlalu sibuk mengoperasikan yang di dalam ini. Oke, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi yang atas tadi yang sebelah kiri itu tinggal diturunkan aja. Maka persamaannya adalah ini. Ini adalah persamaannya ya. Nah, kita masuk lagi di contoh kedua. Dia berpusat di min 5,6 dan melalui titik, ada 2 titik ya. 0,6. Oh, R-nya tidak ada ternyata. Sementara ini kasus yang kedua, R-nya tidak ada. Sementara untuk menentukan persamaan, kita tinggal cari R-nya aja. Berarti kita harus mencari R-nya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Cara yang bisa kita lalui ketika menemukan kasus yang seperti ini, kita tetap kembali ke rumus yang A, B ya. Tapi kita balik seperti ini. Yang tadinya R-nya di sebelah kanan, saya balik menjadi R-nya sebelah kiri. Tandanya tetap tidak berubah ya. Nah, ini min 5,6 ini adalah AB. Kemudian 0,6 itu adalah XY. Jadi perhatikan arah panahnya. Min 5 nya nanti menggantikan tempat A, kemudian 6 menggantikan tempat B, 0 menggantikan tempat X, dengan min 6 menggantikan tempat Y. Jelas ya? Oke. Kita langsung saja. Berarti kita langsung masuk. Loh, kok berubah menjadi akar? Nah, kenapa bisa berubah menjadi akar? Perhatikan, selalunya dalam matematika untuk menghilangkan R pangkat 2 yang untuk dihilangkan, diseberangkan dia akan berubah menjadi akar. Nah, kemana X dengan A? Oh, X dengan A yang tadi kan sudah diganti dengan angka ya. Perhatikan arah panah yang ada di atas. 0 yang tadinya di sini adalah X digantikan oleh tempatnya 0 ya. Kemudian yang tadinya di sini A digantikan tempatnya oleh negatif 5. Yang tadinya di sini Y digantikan tempatnya oleh negatif 6. Yang tadinya di sini B digantikan tempatnya oleh 6. Jelas ya? Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita operasikan. Di sini negatif ketemu negatif, bagaimana? Kemudian negatif 6 dikurang 6, bagaimana? Oke. Bagaimana itu? Kita lihat. Oke, ini dia. Negatif ketemu negatif, positif. Nolnya bagaimana? 0 kurang apapun itu kan tetap menghasilkan angka itu sendiri. Jadi nolnya dihiraukan saja. Nah, jadi di sini tinggal 5 pangkat 2. Nah, 6 dikurang 6 ya. Nah, kalau bahasa sehari-harinya, kita ambil utang 6. Kemudian ambil utang lagi 6. Utang kita sekarang menjadi 12. Jadi utang kita sekarang menjadi 12. Negatif 12 pangkat 2. Nah, setelah itu diapakan lagi? Dipangkat 2 kan. 5 pangkat 2 sama dengan berapa? 25. Min 12 pangkat 2 sama dengan 144. Logo positif karena kalau dia dipangkat 2 kan sama halnya kita mengatakan negatif 12 dikali negatif 12. Negatif ketemu negatif ya positif pasti. Ya kan? Nah, lanjut. 25 ditambah 144 maka menghasilkan 169. Akar dari 169 itu adalah 13. Berarti R-nya sama dengan 13. Nah, kalau sudah ketemu R-nya, mudah saja kita tinggal tulis persamaannya. X dengan Y tidak diganti lagi dengan 0 dengan 6 ya. Kita tulis X, Y. Yang diganti cuma A dengan B. Paham ya untuk menulis persamaan? Negatif 6 dengan 6 saja. Oke, karena ada dua tanda yang berdekatan di sini, kita ubah dulu ke bentuk positif. Maka menjadi X tambah 5 pangkat 2 ditambah Y dikurang 6 pangkat 2, 169. Dari 13 pangkat 2 itu sama dengan 169. Oke, paham ya? Oke, akhirnya selesai. Nah, sampai di sini pertemuan kita, pembahasan video kali ini. Apabila ada kekurangan dalam
video ini maupun kesalahan dalam video ini. Saya minta maaf karena sejatinya manusia tidak jauh dari sebuah kesalahan. Akhir kata, billahi fissabillahi wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.